Ikhwatal iman rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir rahimallahu taala. Dan pembahasan malam hari ini kita akan membahas ayat ke-62 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 62, Innal ladzina amanu, inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman. Innal ladzina amanu walladzina dan orang-orang yang hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara dan orang-orang Nasrani, was-sabiin dan orang-orang sabiin. Man amana billah, siapa saja yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir, wa amila dan beramal salih, fa maka lahum bagi mereka ajruhum inda rabbihim, pahala untuk mereka dari sisi Tuhan mereka. Wala dan tidaklah khaufun takut alaihim atas mereka, wala dan tidak pula hum mereka yahzanun mengalami kesedihan. Jadi ini ayat yang kita bahas malam hari ini, satu ayat saja, surat Al-Baqarah ayat 62. Ayat ini, Bapak ikhwatal iman rahimakumullah, sering disalah fahami, sering ditafsirkan seenaknya oleh orang-orang yang beranggapan bahwa semua agama sama. Semua pemeluk agama itu bisa masuk surga. Dalilnya adalah ayat ini, kata mereka. Karena di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bagi mereka pahala. Maksudnya bagi mereka pahala artinya apa? Mereka akan mendapatkan surga. Falahum ajruhum wala khaufun alaihim, dan mereka tidak akan mengalami ketakutan di dunia, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka mengalami kesedihan di akhirat. Oleh karena itu kita perlu mengkaji ayat ini dengan detil. Apakah betul ayat ini itu menjadi dalil bahwa semua agama itu sama dan semua pemeluk agama itu bisa masuk surga? Nah, kita coba lihat asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat ini. Ya, sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim. Nggak bisa, banyak flash, banyak itu virusnya kayaknya, jadi dia nge-scan. Imam Abu Hatim meriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Qala Salman, berkata Salman. Salman Al-Farisi ini adalah seorang sahabat Nabi yang asalnya dari Faris, dari Persia. Dan dia merupakan seorang sahabat Nabi yang pernah mengalami pengalaman hidup yang unik. Dia pernah memeluk beberapa agama sebelum memeluk agama Islam.
Dari perjalanannya mencari kebenaran, dia berkeliling ke seluruh wilayah-wilayah utama peradaban manusia di masa itu. Dia pernah ke wilayah Persia, tempat lahirnya tentu saja. Kemudian dia pernah ke wilayah Romawi. Kemudian dia pernah ke wilayah Irak. Dan dia menuntut ilmu agama di tempat-tempat itu. Ya. Dalam perjalanannya dia memeluk berbagai macam agama itu, dia pernah bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Salman, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an ahli din, mengenai pemeluk agama, kuntu ma'ahum, yang dahulu aku pernah bersama dengan mereka. Jadi dulu Salman pernah memeluk agama Nasrani, pernah memeluk agama Yahudi. Nah, kata Salman, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai nasib pemeluk agama yang dulu aku pernah bersama dengan mereka. Fadzakartu min salatihim wa ibadatihim. Lalu aku ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai salat mereka dan ibadah mereka. Jadi teman-temannya Salman dahulu di agama sebelumnya itu ibadahnya luar biasa. Ya. Ibadahnya dahsyat. Dan hari ini kita masih bisa saksikan itu, para rahib-rahib itu yang beribadah di biara-biara mereka, itu luar biasa mereka dalam beribadah. Mereka meninggalkan betul urusan-urusan dunia, mereka sibuk dengan beribadah. Ya. Fanazalat, maka kata Salman, sesudah peristiwa aku bercerita kepada Nabi mengenai teman-temanku di agama sebelumnya, maka turunlah ayat Al-Quran, yaitu innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan pertanyaan Salman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana nasib teman-temanku yang ibadahnya luar biasa, yang mereka masih ada di agama mereka, bagaimana nasib mereka? Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hum finnar, mereka semuanya ada di neraka wahai Salman. Fashtadda Salman, maka Salman merasa sesak dadanya, beliau menangis mengenang kawan-kawannya di agama sebelumnya yang ibadahnya luar biasa, kok akhirnya masuk neraka. Maka kemudian karena tangisan Salman inilah turunlah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi asbabun nuzul turunnya ayat ini karena tangisan Salman Al-Farisi. Nah, mari kita coba kulik secara detail apa maksud dari ayat ini. Di ayat ini, ikhwatal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 4 kelompok manusia. Yaitu siapa saja? Yang pertama, innal ladzina amanu. Yang pertama, kelompok orang-orang yang beriman, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, walladzina hadu, kelompok orang-orang Yahudi. Ya. Yahudi ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai asal kata Yahudi. Ada yang berpendapat bahwa asal kata Yahudi ini berasal dari kata hudu. Hudu yang maknanya adalah tubu, bertaubatlah. Ya. Ada lagi yang berpendapat bahwa Yahudi ini berasal dari nama salah seorang anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam, yaitu
Yahuda. Ada anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak berapa, Pak? Ya. Punya anak 12. 10 dari istri pertama, 2 dari istri kedua. Ya. Yang 10 ini ya, apa namanya? Pernah menjerumuskan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang 2 adalah Yusuf dan Bunyamin. Ya. Nah, pendapat yang kedua menyebutkan bahwa Yahudi ini berasal dari nama salah seorang anaknya Nabi Yakub yang bernama Yahuda. Ini kelompok kedua yang disebut oleh Allah, yaitu kelompok orang-orang Yahudi. Kemudian kelompok yang ketiga yang disebutkan di ayat ini adalah kelompok Nasara. Nasara kalau banyak, kalau satu disebutnya Nasrani. Ya, sama seperti Yahudiyun itu kalau satu orang, kalau banyak Yahudun. Ya. Nah, Nasrani juga para ulama berselisih pendapat berasal dari kata apa. Ada yang berpendapat dia berasal dari kata Nasara yang artinya menolong. Dan memang dahulu Nabi Isa alaihissalam punya murid-murid yang bertugas menolong Nabi Isa. Disebutnya kaum Hawariyun. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Saff ayat terakhir. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Sebagaimana dahulu Isa bin Maryam pernah berkata kepada hawarinya, kepada pengikutnya, siapakah penolongku dalam membela agama Allah. Jadi ada yang berpendapat Nasrani itu berasal dari kata Nasara yang berarti menolong. Ada lagi yang berpendapat bahwa Nasrani ini berasal dari kata Nazaret, yang ini merupakan salah satu kota di Palestina, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ini kelompok yang ketiga. Kemudian kelompok yang keempat yang disebutkan di ayat ini adalah kelompok Sabi'in. Siapa itu Sabi'in? Nanti ada pembahasan tersendiri mengenai siapa itu Sabi'in. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa 4 kelompok ini jika mereka beriman dan beramal saleh, maka pasti mereka akan selamat. Mereka pasti akan mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan surga, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan takut dan sedih dalam kehidupannya. Tidak takut dan tidak sedih ini merupakan ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Misalnya dalam surat Yunus ayat 62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah," ketahuilah bahwasanya para kekasih Allah itu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan dalam hidup mereka dan tidak pula mereka bersedih. Ya, jadi para kekasih Allah itu nggak takut hidupnya. Mereka hanya takut kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Demikianlah para syaitan itu menakut-nakuti pengikutnya. Syaitan itu nakut-nakutin dengan apa? Nakut-nakutin dengan faqra, nakut-nakutin dengan miskin. Itu bisikan syaitan yang paling besar itu. Jangan ikut ngaji, nanti miskin. Ya. Kalau ikut ngaji waktunya habis, time is money katanya. Ya, waktu itu adalah uang. Kalau ikut ngaji buat apa? Nggak ada keuntungannya, nanti kamu miskin. Jangan infak sedekah, nanti kamu miskin. Jangan umroh, jangan haji, nanti harta kamu habis. Itu bisikan setan itu. Nah, orang beriman nggak takut kepada siapapun juga.
Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah takut dengan syaitan, takutlah hanya kepadaku jika kalian memang orang-orang yang beriman. Jadi ciri orang beriman tuh tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Ya. Nggak bisa ditakut-takutin orang beriman itu. Hatta apabila syaitan itu mewujud menjadi makhluk yang bisa dilihat pun, orang beriman nggak takut. Kayaknya ada sunnah memukul syaitan. Ya kan? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika wujud syaitan itu menjadi makhluk yang bisa dilihat oleh Nabi Ibrahim, diapakan? Dilempari batu. Umar pernah wujud syaitan di hadapannya, oleh Umar diapain? Dipukul dengan tangan kosong. Ya. Khalid bin Walid pernah wujud syaitan di hadapannya, diapakan oleh Khalid? Disabet dengan pedang. Ya, jadi kalau ada syaitan wujud di hadapan kita, ajak berantem, Pak. Jangan takut. Itu sunnah, ya. Pukul aja. Orang beriman tuh nggak takut sama apapun. Ya, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kepada kekasih Allah tidak ada ketakutan dalam hati mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Itu kekasih Allah. Dalam ayat yang lain surat Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Mereka konsisten dengan ucapan itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun dalam kehidupan mereka. Dan malaikat akan berkata apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan jangan pula kalian sedih. Wa abshiru bil jannah, dan berikan kabar gembira dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan untuk kalian. Jadi ini kan mirip ya dengan surat Al-Baqarah ayat 62, ya kan? Bahwa 4 kelompok itu disebutkan oleh Allah, kalau mereka beriman dan beramal saleh, maka mereka tidak akan takut dan tidak akan sedih dalam hidupnya, dan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Pertanyaannya adalah, 4 kelompok ini yang beriman yang seperti apa imannya, sehingga mereka bisa mendapatkan pahala dari sisi Allah? Apakah semua orang Yahudi, semua orang Nasrani, semua orang Sabi'in, semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah? Ternyata tidak, Pak. Disebutkan makna iman orang Yahudi yang menyebabkan mereka mendapatkan pahala dari Allah adalah fakana imanul Yahud, adalah keimanan orang Yahudi yang diterima itu adalah annahu man tamassaka bit Taurah, yaitu orang Yahudi yang berpegang teguh kepada kitab Taurat, wa sunnati Musa, berpegang teguh kepada sunnahnya, ajarannya Nabi Musa alaihissalam, hatta ja'a Isa, sampai datangnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi dia berpegang teguh kepada Taurat, mengikuti ajaran Nabi Musa sampai datang Nabi Isa. Falamma ja'a Isa kana man tamassaka bit Taurah wa akhadha bi sunnati Musa falam yada'ha wa lam yattabi Isa kana halikan. Adapun orang-orang Yahudi, apabila sudah datang Nabi Isa kepada mereka dan mereka masih berpegang teguh kepada Taurat, mengikuti Nabi Musa dan tidak mau mengikuti Nabi Isa, maka orang Yahudi seperti ini adalah orang Yahudi yang celaka. Jadi syariatnya Nabi Musa berhenti sesudah apa? Sesudah datangnya Nabi Isa. Jadi orang Yahudi itu kalau sudah ada Nabi Isa, maka hendaknya dia mengikuti Nabi Isa. Dia tidak mengikuti Nabi Musa alaihi salam lagi. Bisa difahami, Pak? Inilah imannya orang Yahudi yang benar.
Jadi orang Yahudi yang benar adalah orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Sesudah sebelumnya dia mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Kalau ada orang Yahudi dia tidak ikuti Nabi Isa, berarti keimanannya tidak benar. Tidak diterima oleh Allah. Nah, ini imannya Yahudi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapakah orang Nasrani yang selamat, yang keimanannya benar? Maka disebutkan di sini, wa imanun nasara adalah keimanannya orang-orang Nasrani yang diterima oleh Allah adalah anna man tamassaka bil Injil, yaitu orang-orang Nasrani yang berpegang teguh kepada kitab Injil. Minhum, ya, dari kalangan mereka, wa syara'i Isa, dan mengikuti syariatnya Nabi Isa. Kana mu'minan maqbulan minhu, maka orang yang beriman kepada Nabi Isa, kepada kitab Injil, dan beriman kepada syariatnya Nabi Isa itu adalah orang yang keimanannya diterima oleh Allah. Hatta ja'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sampai datang kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keimanannya pengikutnya Nabi Isa itu sampai datang Nabi Muhammad. Faman lam yattabi Muhammad minhum wa yada' ma kana alaihi min sunnati Isa wal Injil kana halikan. Adapun orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau meninggalkan Injil sesudah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah orang Nasrani yang celaka, yang binasa. Jadi kalau ngaku ikut Nabi Isa, harusnya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku pengikut Nabi Musa, harusnya mengikut Nabi Isa alaihissalam. Jadi begitu Pak logikanya Pak. Makanya di Eropa itu, ya, kaum muslimin itu berdakwah. Salah satu slogan dakwahnya itu follow Jesus. Ayo kita ikuti Yesus. Yesus itu kan sebutan Nabi Isa, ya. Ayo kita ikuti Yesus. Ikuti Yesus dengan apa? Ikuti Yesus dengan masuk Islam, gitu. Kalau kamu mengaku pengikut Nabi Isa, harusnya kamu masuk Islam. Karena pengikut Nabi Isa yang sejati itu berhenti keimanannya sesudah Nabi Isa alaihissalam, sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Ya. Jadi ini yang dimaksud orang Yahudi, orang Nasrani yang mereka mendapatkan pahala. Sehingga ayat ini memiliki keterkaitan dengan nasibnya siapa tadi? Nasibnya teman-temannya Salman Al-Farisi. Teman-temannya Salman Al-Farisi yang beragama Nasrani, mereka diterima keimanannya apabila apa? Apabila mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun teman-temannya Salman Al-Farisi yang wafat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, mereka nggak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka teman-temannya Salman Al-Farisi yang berpegang teguh kepada ajarannya Nabi Isa, mereka itulah yang akan masuk ke dalam surga, mendapatkan pahala dari Allah dan tidak ada ketakutan serta kesedihan dalam hidup mereka. Kalau mereka memang belum ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang Yahudi. Orang Yahudi yang mereka wafat sebelum bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan mereka berpegang teguh kepada syariatnya Nabi Musa, berpegang teguh kepada kitab Taurat, mereka beribadah menurut ajaran Nabi Musa alaihissalam, mereka wafat sebelum bertemu dengan Nabi Isa, maka mereka orang-orang Yahudi ini juga akan masuk ke dalam surga, mendapatkan pahala dari Allah dan tidak ada ketakutan serta kesedihan atas mereka. Demikian Pak ya, bisa difahami ya. Jadi ini Yahudi dan Nasrani yang dimaksud yang akan mendapatkan pahala dari Allah.
Sedangkan Yahudi Nasrani hari ini, yang orang Yahudinya nggak mau mengikuti Nabi Isa, orang Nasraninya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka mereka bukanlah Yahudi dan Nasrani yang akan mendapatkan keselamatan. Karenanya Abdullah bin Abbas berkata, sesudah turun surat Al-Baqarah ayat 62, Allah menurunkan ayat di surat Al-Imran ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agamanya itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sungguh ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi jelas, Pak. Ya. Yahudi, Nasrani kalau mau masuk surga ya harus menerima Islam. Adapun kalau mereka keburu wafat sebelum ketemu syariat Islam, maka mereka akan diterima pahalanya sesuai dengan keimanan mereka kepada Nabi sebelumnya. Bisa difahami ini ya? Ya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, ya, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Sungguh kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Jadi syarat masuk surga itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi Muhammad sudah hidup di tengah-tengah mereka. Sekarang pertanyaannya, kelompok yang keempat tadi, Sabi'in. Siapa itu Sabi'in? Ya. Orang-orang yang mengaku Sabi'in itu hari ini masih hidup, Pak. Mereka tinggal di wilayah Irak. Ada 7 pendapat para ulama mengenai siapa itu Sabi'in. Ya. Ada yang berpendapat, dan 7 pendapat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ada yang berpendapat bahwa Sabi'in itu adalah kelompok orang-orang ahli kitab yang mereka hanya membaca kitab Zabur saja. Zabur ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi mereka tidak membaca Taurat, tidak membaca Injil, mereka hanya membaca Zabur. Ada lagi yang berpendapat mereka ini adalah orang-orang yang beragama seperti agamanya orang Majusi. Orang Majusi ini adalah penyembah api. Jadi mereka beragama menyembah api. Ada lagi yang berpendapat mereka adalah kaum yang menyembah malaikat. Ada lagi yang berpendapat mereka adalah kaum yang menyembah malaikat, membaca kitab Zabur, melaksanakan salat dan menghadap kiblat. Pendapat yang keempat. Ada lagi yang berpendapat mereka adalah kaum yang tinggal di wilayah Irak, beriman dengan seluruh nabi, melakukan saum selama 30 hari setiap tahunnya, melaksanakan salat menghadap Yaman setiap hari 5 kali. Ada lagi yang berpendapat Sabi'in ini adalah pemeluk satu agama yang tinggal di wilayah Mosul ya, di Irak, dan mereka mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi mereka tidak memiliki syariat tertentu. Mereka juga tidak memiliki kitab suci, mereka juga tidak memiliki nabi. Ya, inti ajaran mereka hanya la ilaha illallah. Ada lagi yang berpendapat Sabi'in ini adalah pemeluk agamanya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mereka mengaku mengikuti agamanya Nabi Nuh alaihissalam. Sama kayak di Indonesia itu ada suku yang mengaku kami ini pemeluk agamanya Nabi Adam. Jadi nggak mau masuk Islam. Kami ini pemeluk agamanya Nabi Adam. Nabi Adam lebih tua daripada Nabi Muhammad. Kami ikuti Nabi Adam. Nah, ini aneh-aneh ya. Dari 7 pendapat ini, Imam Ibnu Katsir berpendapat ya bahwa dia mengikuti pendapatnya Imam Mujahid dan Imam Wahab bin Munabbih, bahwa Sabi'un yang dimaksud adalah satu kaum yang tidak beragama Yahudi, tidak beragama Nasrani, tidak beragama Majusi, dan bukan juga orang musyrik. Tapi mereka adalah orang-orang yang berdiri di atas fitrah mereka, yaitu mereka mengakui adanya Tuhan.
dan Tuhan itu satu, tapi mereka tidak memiliki agama tertentu. Ya. Karena itulah dahulu orang-orang musyrik Mekah memberi gelar kepada pengikutnya Nabi Muhammad SAW, diberi gelar orang Islam itu Sabi. Apa itu Sabi? Sabi itu artinya orang yang kharij min din, orang yang keluar dari minal adyan, orang yang keluar dari berbagai macam agama. Jadi dia nggak ikut agama ini, nggak ikut agama itu, dia keluar dari semua agama. Itu disebutnya Sabi. Dan dahulu orang kafir Mekah begitu menyebut bahwa pengikutnya Nabi Muhammad ini Sabi, nggak ikut agama mana-mana, dia hanya mengakui adanya Tuhan. Nah ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Jadi Sabi itu adalah kaum yang tidak mengikuti agama mana saja. Nah, menurut Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Sabi ini ada dua macam, yaitu Sabi yang masih lurus dan Sabi yang musyrik. Yang masih lurus ini maksudnya apa? Ya, mereka hanya menyembah kepada Allah, tapi mereka nggak tahu bagaimana cara menyembah Allah. Ya. Karena mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi, mereka tidak pernah bertemu dengan agama-agama yang lain. Mereka menyembah Allah, tapi tidak tahu caranya seperti apa. Tapi mereka mengakui adanya Allah. Dan ada pula Sabi yang musyrik, yang mereka mengakui adanya Allah dan kemudian mereka menyembah patung-patung, menyembah berhala, menyembah malaikat, menyembah bintang, menyembah api, sebagaimana yang disebutkan dalam pendapat para ulama tadi. Ya. Maka Sabi yang lurus, yang mereka mengakui adanya Allah tapi mereka tidak tahu cara beribadah, itulah yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-62 di surat Al-Baqarah ini. Jadi Sabi yang dimaksud itu adalah Sabi yang masih lurus keimanannya. Dia tidak bercampur dengan agama manapun. Nah ini kaum Sabi ya. Adapun kaum Sabi yang hari ini ada fotonya ini, Bapak kalau cari di Google juga ketemu tuh, Sabi'an Madian itu. Kelompok Sabi yang mereka tinggal di wilayah Mosul itu, di wilayah Irak itu. Ya. Itu adalah kaum Sabi yang musyrik. Karena apa? Karena mereka sudah bertemu atau ya mendengar risalah Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah didakwahkan dengan Islam, akan tetapi kemudian mereka bersikeras dengan ajaran nenek moyangnya. Maka kembali ke ayat Ali Imran ayat 85, siapa saja yang mencari agama selain Islam maka tertolak. Ya, Sabi yang seperti ini adalah Sabi yang tidak diterima keimanannya, karena dakwah Islam sudah sampai kepada mereka. Ya, kalau mereka tidak pernah menerima dakwah Islam, mereka ada di wilayah yang terpencil misalnya, dakwah Islam tidak pernah sampai kepada mereka, atau dakwah nabi-nabi sebelumnya tidak pernah sampai kepada mereka, maka keimanan mereka masih diterima. Ya, jadi itulah mengenai Sabi. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kunci keselamatan hidup kita adalah iman dan amal saleh. Ya, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya bahwa kunci keselamatan hidup kita adalah beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal saleh. Jadi siapa saja, baik dia pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut Yahudi, pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, atau dia yang keluar dari berbagai macam agama, dia hanya mengikuti fitrahnya. Kalau mereka ini beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, jadi kuncinya di sini Pak, beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah. Mereka akan selamat hidupnya, tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Jadi kunci keselamatan hidup kita adalah iman dan amal. Tidak cukup hanya beriman tanpa amal. Karena ada orang-orang hari ini, udahlah,
yang penting saya beriman. Sudahlah, nggak usah tutup aurat, yang penting hatinya sudah dijilbabin, katanya. Jadi menurut mereka yang penting hatinya gitu, hatinya beriman, nggak perlu beramal, nggak perlu nutup aurat. Ya, udahlah, nggak usah sholat, yang penting tetap ingat kepada Allah. Nah ini nggak boleh, hanya ngaku beriman tapi nggak beramal saleh, maka tidak akan selamat hidupnya. Atau sebaliknya, dia beramal saleh tapi tidak beriman, sama juga, ya, tidak akan selamat hidupnya. Seperti siapa? Orang-orang munafikun. Orang-orang munafik, mereka melakukan amal saleh, mereka mengaku beriman, ya, mereka mengerjakan ibadah seperti orang-orang beriman, tapi hatinya tidak beriman. Hatinya penuh keraguan dengan Allah dan hari akhir. Maka ini juga tidak akan selamat. Jadi kunci keselamatan kita dua tadi. Apa itu tadi Pak? Iman dan amal. Ya. Bukan karena sebab etnis tertentu, suku tertentu, sebagaimana keyakinan orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi meyakini kalau keturunan Yahudi pasti selamat itu. Ya, karena kami ini keturunan para nabi gitu, pasti selamat. Nah hari ini kadang-kadang suka ada pemikiran yang sama seperti itu. Pokoknya kalau keturunan ini pasti selamat deh. Enggak Pak, enggak ada jaminan. Keturunan siapapun tidak ada jaminan akan selamat. Sebagaimana Yahudi itu keturunan para nabi, enggak akan selamat juga. Kalau apa? Kalau tidak beriman dan beramal soleh. Bukan karena hidup di waktu tertentu. Karena juga ada yang berpikiran, wah andaikan kita itu dulu hidup di zaman Rasulullah SAW, pasti kita akan selamat menjadi para sahabat Nabi. Enggak Pak, enggak ada jaminan kita hidup di kurun waktu tertentu akan selamat. Ya. Betapa banyak orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi malah menjadi pengikutnya Abu Jahal, pengikutnya Abu Lahab, tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Juga bukan sebab keselamatan kita itu banyaknya harta, bukan. Ya. Saya kemarin baca satu hadis itu. Nabi SAW ya melarang orang memiliki harta banyak. Itu dalam hadis itu. Kata Nabi SAW, innama yakfika ma marra bika fi sabilillah. Sesungguhnya cukup hartamu itu adalah yang bisa membawamu berjalan di jalan Allah. Jadi ini anjuran dari Nabi SAW, jangan banyak-banyak harta. Udah harta yang cukup saja untuk beribadah. Illa kecuali kalau engkau memiliki kemampuan untuk berinfak ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, kata Nabi. Jadi jangan banyak-banyak harta. Kenapa? Karena harta ini fitnah, harta ini ujian Pak. Kalau memang mau punya banyak harta, hendaknya punya keinginan juga untuk apa? Untuk berinfak ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Maksudnya banyak harta boleh, tapi habiskan itu untuk infak. Kalau tidak punya kemampuan infak, tidak punya keinginan untuk berinfak, lebih baik punya harta secukupnya saja. Nah, itu ajaran dari Nabi SAW. Dan Nabi SAW mempraktekkan itu kan. Beliau itu adalah orang yang kaya, tapi kayanya cuma 1 hari. Beliau kan orang kaya Pak. Sebelum diangkat jadi Nabi, beliau orang kaya. Beliau anaknya saudagar kaya, Abdullah bin Abdul Muttalib itu saudagar kaya. Beliau menjadi seorang saudagar kaya dengan memutar harta dari seorang konglomerat perempuan yang bernama Khadijah. Khadijah itu disebutkan memiliki harta 2/3 dari penduduk kota Makkah. 2/3 penduduk kota Makkah hartanya itu dimiliki oleh Khadijah. Subhanallah. Dan yang mengelola hartanya itu Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Menikah dengan Khadijah
Ini pernikahan dua orang saudagar kaya. Kemudian beliau tidak berdagang lagi sesudah menjadi nabi, akan tetapi beliau memiliki privilege, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila beliau memenangkan peperangan, beliau mendapatkan bagian harta pampasan perang, mendapatkan fa'i, mendapatkan ghanimah, ya. Harta beliau banyak, tapi beliau adalah orang yang kaya hanya satu hari. Kalau beliau punya harta, kata Nabi SAW, sungguh harta yang banyak ini tidak akan menggembirakan hatiku kecuali aku akan infakkan ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, habis. Jadi punya harta banyak, habis untuk infak. Jadi kunci keselamatan bukan juga harta. Jadi kalau kita punya impian, punya harta banyak, silahkan. Tapi hendaknya diiringi dengan impian berinfak yang banyak juga. Kalau tidak, hati-hati, harta itu bisa mencelakakan kita. Kemudian bukan juga tingginya jabatan atau yang lainnya. Kunci keselamatan hidup kita hanya dua, yaitu apa? Iman kepada Allah dan hari akhir, dan yang kedua adalah beramal saleh. Nah, inilah ikhwatal iman rahimakumullah, pembahasan dari ayat ke-62 dari surat Al-Baqarah. Jadi jelaslah bahwa ayat ini tidak bisa dijadikan dalih, ya, bahwa pemeluk agama Yahudi, Nasrani, Sabi'in bisa masuk surga. Tidak bisa dijadikan dalih seperti itu. Karena yang dimaksud dengan Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in di ayat ini adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang konsekuensinya adalah mereka beriman kepada nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Yahudi, mereka beriman kepada Nabi Musa, lantas mereka beriman kepada Nabi Isa. Nasrani, mereka beriman pada Nabi Isa, lantas beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sabi'in juga demikian, mereka apabila telah menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, maka mereka harus memeluk agama Islam. Itulah Yahudi, Nasrani, Sabi'in yang mendapatkan keselamatan, mendapatkan pahala dari sisi Allah, dan tidak akan mengalami ketakutan dan kesedihan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.